Tuhan membutuhkan manusia untuk meneruskan karya kasih-Nya. Tidak sedikit orang menyadari tugas panggilan ini. Orang-orang demikian menjadikan dirinya alat di tangan Tuhan yang siap sedia dipakai Tuhan. Bertepatan dengan momen istimewa Pesta Para Malaikat Agung, telah ada di tengah kita patung Malaikat Agung Santo Gabriel yang akan diberkati dan diresmikan sebagai pelindung atau nama rumah sakit kita. Hal ini mengajak kita sekalian untuk meneladan kebajikannya dalam membawa warta kasih Tuhan kepada sesama, khususnya sesama yang sakit dan menderita. Semoga kita menjadi tanda kehadiran Allah dalam semangat 5S: senyum, sapa, salam, sabar, dan spirit kasih. Pada kesempatan ini juga kita bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih atas pengabdian Dr. Angga kurang lebih 4 tahun dan Dr. Ella kurang lebih 6 bulan pengabdiannya di rumah sakit kita. Semoga Tuhan memberkati langkah hidup mereka di tempat tugas yang baru. Mari kita bersatu hati memohon semangat baru dalam pelayanan kita ke depan dengan bercermin pada semangat spiritual Malaikat Agung Santo Gabriel. Kita bangkit berdiri mengawali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka. Nyanyikan mazmur baginya dan katakanlah karyanya. Puji syukur bagi Tuhan, puji selamanya. Puji Tuhan, puji haleluya. Syukur Tuhan, syukur haleluya. Puji syukur bagi Tuhan, puji selamanya. Puji Tuhan, puji haleluya. Syukur Tuhan, syukur haleluya. Puji syukur bagi Tuhan, puji selamanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkan doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, Kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin, amin. Amin, amin. Amin, amin, amin. wahai engkau yang diberkati Tuhan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, hari ini Gereja Sejagat
merayakan pesta 3 malaikat besar. Yang meskipun dalam ajaran gereja Katolik banyak terdapat malaikat di surga, tetapi diklasifikasikan hanya 3 malaikat agung, yakni malaikat Rafael, yang dalam bahasa orang Manggarai adalah Rafa, malaikat Mikael, Mike, dan Gabriel, Gabah. Dalam kitab Tobit, Allah mengutus Rafael dalam bentuk seorang pemuda tampan, Azaria, bersama Tobias untuk menyembuhkan ayah Tobit hanya dengan berbekalkan empedu ikan. Mata yang buta hanya disembuhkan dengan empedu. Bukan soal empedu yang menyembuhkan, tetapi iman akan empedu itulah yang menyembuhkan. Mikael dalam bacaan Wahyu bab 12 ayat 7 sampai 12 kita mendengar semacam cerita dongeng dan horor bahwa di surga terjadi peperangan. Bayangkan, di surga saja masih ada peperangan. Peperangan antara malaikat yang dikepalai oleh komandannya, Mikael, berhasil memukul mundur para setan dan dilempar. Ini bahasa simbolik, sebuah pertempuran yang menandakan konflik kosmik, konflik kosmologis antara yang jahat dan yang baik. Itu tanda dalam kehidupan sehari-hari, peperangan antara yang baik dan yang buruk selalu terjadi, dan bahkan terus terjadi sampai masuk ke peti mati. Iblis diusir dari surga karena sombong, dan kita yang belum masuk surga saja sudah sombong. Dan malaikat terakhir, Gabah, sebagai pembawa kabar sukacita Allah. Pertanyaan mendasar, kenapa rumah sakit Kewa Pantai ini tidak berperlindungan Rafael karena ia menyembuhkan? Kenapa rumah sakit Gabriel ini tidak berperlindungan Mikael sebab dia mengusir roh-roh jahat di rumah sakit ini? Bukan main-main, Gabriel yang dipilih. Kenapa? Pembawa kabar gembira. Sesuai dengan moto kamu, salam, sapa, sabar, senyum, dan spiritualitas. Itu tanda semua jenis penyakit di sini, baik yang hadir di sini maupun yang sedang berbaring dalam kamar-kamar rumah sakit ini, bukan soal sakit fisik semata, tetapi banyak sakit jiwa. Jiwa mesti disembuhkan dengan kehadiran kita yang membawa kabar gembira. Orang tidak sembuh dengan yang lain-lain, hanya dengan senyum, sapa, sabar, salam, spiritualitas. BPJS butuh pelukan juga sentuhan. Orang sakit tidak akan sembuh hanya dengan obat. Minum berkali-kali obat apapun jenisnya, tetapi kalau dia tidak beriman pada obat itu, nihil, dia tidak akan sembuh. Yang disembuhkan hanyalah pelukan dan sentuhan kasih. Maka senyum penting, bukan penting tetapi mutlak untuk perawat-perawat di sini. Meskipun di rumah ada soal dengan suamimu, ada soal dengan pacarmu, masuk rumah sakit wajib senyum.
pasien hanya disembuhkan dengan perawat yang sudah manis tambah senyum. Sia-sia perawat di sini yang manis jika tanpa dipolisi senyum. Maka sekali waktu saya masuk ke rumah sakit di Surabaya, tulisan besar di dinding, senyum dapat menyembuhkan pasien. Apa susahnya senyum? Tidak bayar, gratis. Ini bangun pagi hari sampai tidur malam, muka cemberut. Dan jadi perawat di sini harus sabar. Sesabar menangani saya dulu di rumah sakit ini. Dulu saya masuk di rumah sakit ini karena stroke ringan, tetapi saya bolos. 1 minggu di sini, dokter belum kasih karena risikonya tinggi. Siapa tahu mati di jalan atau mati di lero-lero. Tetapi saya bolos. Dokter kehabisan kesabaran. Saya bolos ke lero-lero. Tinggal di rumah jompo. Saya bolos lagi. Karena tinggal di rumah jompo bagi saya cepat mati. Karena bangun pagi hari hanya melihat salib-salib di kuburan di belakang. Maka saya bolos ke unit saya di Nita Pleat. Dan saya sembuh. Sembuh. Bukan hanya karena obat semata, tetapi kemauan untuk sembuh. Kemauan untuk sembuh bisa menolong orang untuk sembuh. Maka yang sakit jiwa dan sakit fisik, bersabarlah dan punyalah kemauan untuk sembuh. Gabriel yang kita dengar dalam bacanya menarik tadi. Apa yang tidak mungkin bagi Allah sangat niscaya bagi Allah. Bagi manusia yang tidak mungkin, bagi Allah sangat mungkin. Seorang Maria yang masih ABG, hamil tanpa sentuhan laki-laki. Elizabeth yang sudah umur 80 bisa hamil tanpa sentuhan suami. Suatu yang ganjil, seorang jompo masih bisa hamil. Hamil belia tanpa sentuhan laki-laki, hamil jompo tanpa sentuhan laki-laki. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, sebab hakikat Allah pandai membuat tanda heran. Maka Maria yang menerima kabar gembira itu dari si gabah itu, ia tidak memonopoli kegembiraannya itu, dan dia membaginya kepada saudaranya, yaitu Elizabeth. Maka ketika Maria yang sedang hamil tua itu mendaki ke puncak gunung untuk menemui saudaranya Elizabeth, maka bukan saja Elizabeth yang gembira, tapi bayi yang dalam perut Elizabeth pun melonjak-lonjak seperti kuda. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang melawati aku? Sudah tahu ibu Tuhan. Inilah yang disebut Abyssum Invocat. Pertemuan dari rahim yang satu yang jernih ditangkap dengan jernih pula oleh rahim yang satu. Inilah orang. Abyssum Invocat dapat diperoleh hanya kalau 2 orang memiliki jiwa yang suci, mental yang suci. Antara perawat dan pasien mesti memiliki Abyssum Invocat. Senyum saya menyembuhkan dia, sapaan saya menggugah dia, maka terjadilah menurut perkataan Tuhan. Abyssum Invocat. Rumah sakit ini bernamakan Gabriel. Itu berarti harus memikul tanggung jawab besar, yakni menjadi kabar gembira untuk orang lain, menjadi pribadi yang ekaristik bagi orang lain, dipecah-pecahkan untuk dibagi-bagi kepada sesama. Maka jadilah perawat yang ekaristik, jadilah suster yang ekaristik, yang memecah-mecahkan diri untuk orang lain. Bagaimana dengan kita yang hadir di sini? Entah sebagai perawat, entah sebagai suster, maupun sebagai apa saja. Intinya,
kehadiran saya mesti membahagiakan orang lain. Yang bapak-bapak, yang mama-mama, mesti membahagiakan pasangan saya. Jangan mencintai pasanganmu sebutuhnya, tetapi seutuhnya. Karena zaman sekarang zaman gila, zaman aneh, meninggalkan yang tulus demi yang mulus, meninggalkan yang setia demi yang mendua. Di rumah dipanggil sayang, di HP banyak cadangan. Pribadi yang menyenangkan pasangan lewat tutur kata, lewat perilaku yang menyenangkan orang. Ingat, hanya sedikit orang yang mati kelaparan, tetapi banyak yang mati hanya kekurangan sentuhan kasih. Maka sentuhlah saudara-saudarimu dengan seluruh dirimu. Yang jomblo, jomblo bukan malapetaka. Jomblo bukan penyakit sosial. Jomblo adalah cara hidup bermartabat. Maka berjomblolah. Ada jomblo yang tidak laku, ada jomblo yang selektif, dan ada jomblo yang tidak laku tapi selektif. Saya mau bilang apa? Yang jomblo-jomblo ini lebih baik ditertawakan karena jomblo daripada ditertawakan setelah menikah. Maka di mana-mana dan di ruangan kelas pun saya selalu mengatakan, hati-hati menyimpan hati, salah letak bisa retak. Yang sedang berpacaran banyak di sini. Ingat, Facebook hanya menambah pertemanan, bukan menambah perasaan. Beda cuaca saja bisa sakit, apalagi beda perasaan. Yang nona-nona, saya selalu mengatakan ini supaya pribadimu menyenangkan orang lain. Maka ingat ini, lipstikmu boleh mahal, tetapi bibirmu jangan murahan. Jangan cepat percaya pada rayuan maut di Facebook. Itu modus. Lebih banyak percaya rayuan itu perempuan, dan lebih banyak merayu itu laki-laki. Itu kodrat barangkali. Adik, sebentar kalau pulang dari rumah jangan lewat selatan ya. Kenapa? Soalnya hati saya tidak bisa diutarakan. Adik, jangan panggil saya mantan, panggil saja saya alumni. Siapa tahu besok lusa kita bisa reuni. Gombal itu. Kalau engkau percaya pada rayuan dan gombal mau di Facebook, maka ingat, janji di altar saja bisa diingkari, apalagi janji di inbox. Saudari yang terkasih, pesan saya sesuai dengan bacaan Injil hari ini, jadilah pribadi yang menyenangkan orang lain, persona grata bagi orang lain, supaya orang lain merasa disembuhkan, entah jiwa, entah fisiknya, dengan kehadiran kita. Belum sapa, dia sudah senyum. Senyum itu yang menyembuhkan. Maka berlomba-lombalah untuk senyum. Lebih banyak fitness daripada fitnah orang. Sekarang musim mangga. Rame-rame kumpul di bawah pohon mangga sambil blender buah mangga. Ingat,
bukan hanya blender buah mangga, tetapi juga nama orang turut blender. Kalau 2-3 orang berkumpul menceritakan nama baik orang, dan orang yang berikutnya pulang, orang itu menjadi sasaran berikutnya. Tidak percaya? Tes besok. Pribadi yang menyenangkan orang, dengan memposisikan orang lain juga positif dalam otak saya, tidak hanya negatif, tidak hanya buruk. Seburuk-buruknya orang ada kebaikannya. Ingat, orang suci memiliki masa lalunya, dan orang jahat memiliki masa depannya. Amin. Persembahan hidup kami yang kami tunjukkan padamu. Terimalah padamu Bapa. Ya Allah, Bapa di surga, sambutlah kami anakmu yang datang dengan rendah hati, membawa api dan anggur, lambang wujud bagi kami. Terimalah persembahan hidup kami yang kami tunjukkan padamu. Terimalah kurban syukur hidup kami yang kami bawa kepadamu Bapa. Bapa di surga, inilah suka duka kami yang kami rasakan padamu. Satukan sembahan kami dengan korban padamu. Terimalah persembahan hidup kami yang kami tunjukkan padamu.
menyembuhkan raga kami. Terima kasih atas rahmat, sukacita, dan damai sejahtera yang boleh kami terima dalam santapan sabda dan ekaristi. Kami mohon semoga kekuatan spiritual ini menyemangati kami dan lebih rela dan siap sedia melayani demi mewujudkan isi dan misi rumah sakit kami pada masa mendatang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Semoga saudara-saudari sekalian, rumah sakit ini, mereka yang mengabdi di tempat ini, dan juga yang dirawat di tempat ini, serta perjalanan pulang kita ke rumah masing-masing nanti, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pergilah, misa sudah selesai. Syukur.